Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya. Salam kebajikan untuk kelas mutu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 internasional. Kenalkan, nama saya Arif Borali dengan NIM 230504 CSS 37. Kenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 230504. Kenalkan, nama saya Julia Wardaya dengan NIM 230504. Dari video kami ini dilakukan dengan SDGs internasional di tingkat kesehatan, kemiskinan dan pendidikan di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pengertian SDGs dalam hukum internasional. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu agenda global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang diresmikan pada 25 September 2015. Agenda ini merupakan cetak biru bersama untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan lingkungan baik saat ini maupun di masa depan. Kaitan SDGs dengan hukum internasional berikut beberapa, yaitu ada landasan hukum, yaitu SDGs tidak berdiri sendiri, yang kedua ada norma-norma hukum internasional, dan yang ketiga ada mekanisme penegakan hukum, yang keempat ada kerjasama internasional. SDGs memiliki tujuan yang saling terkait, yaitu membahas tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs memiliki tujuan yang bersifat universal dan berlaku bagi semua orang. SDGs ini pembangunan yang berkelanjutan yaitu 15. Cuman kami berfokus pada 3 saja, tentang kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Dan kami membandingkannya terhadap 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Serta kami akan melihat peran pemerintah di dalamnya dan hukum internasional, yaitu SDGs. Maka dari itu mari kita bahas bersama. Baiklah, yang pertama aja kita akan membahas tentang SDGs kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan berita resmi statistik, profil kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024, persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,3%. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 2013 hingga 2024, kecuali pada beberapa bulan tertentu. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi karena kenaikan harga barang, kebutuhan pokok, dan akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 kemarin. Perkembangan September 2022 Maret sampai 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 25,27 juta orang, menurun 0,8 juta orang dari Maret 2023. Persentase kemiskinan saat itu adalah 0,3%, turun 0,33% dari 2023. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua adalah tingkat kemiskinan di Malaysia. Malaysia dilaporkan berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 52,4% menjadi 5,1% dari tahun 1970 hingga milenium baru. Inisiatif pembangunan nasional sukses mengubah negara menjadi masyarakat pasca industri, menurunkan kemiskinan terhenti karena pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, dengan tingkat kemiskinan meningkat dari 5,6% menjadi 8,4%. Departemen Statistik Malaysia mencatat tingkat kemiskinan tersebut sampai 6,2% pada tahun 2022, dengan pendapatan garis kemiskinan rata-rata sebesar Rp2.589 Malaysia. Kebijakan pengulangan kemiskinan Malaysia sekarang dipimpin oleh SDGs, memunculkan pernyataan tentang definisi kemiskinan. Yang ketiga itu adalah tingkat kemiskinan di Singapura. Survei menyoroti bagaimana Singapura dengan populasi yang 5,4 juta orang memiliki lebih banyak leader per kapita dibandingkan negara manapun. Lembaga The Economic Intelligence Unit menempatkannya sebagai kota termahal ke-6 di dunia. Namun, data yang diterbitkan oleh CPR menunjukkan bahwa proporsi warga Singapura yang berpenghasilan kurang dari setengah rata-rata pendapatan. Sebuah standar internasional untuk
mengukur porsi orang miskin naik menjadi 26% pada 2011 dibandingkan dengan 16% pada tahun 2002. Kontribusi Singapura terhadap SDGs. Singapura telah berbagi pengalaman tentang pembangunan berkelanjutan dengan negara bahasa Inggris. Program kerjasama Singapura yang didirikan pada tahun 2009 hampir 150.000 pejabat lebih dari 100 negara dan wilayah telah berpartisipasi dalam pansus SMP di bidang seperti air, sanitasi, dan tata berkelanjutan. Dan aksi ini meskipun demikian kalah dengan visi agenda yang belum pernah terjadi sebelumnya, membutuhkan komitmen baru dan kemitraan yang ditingkatkan dari semua mengaku komitmen. Selain itu, Majelis mengancam menghentikan atau bahkan memberikan bantuan pada SDGs. Singapura dan negara-negara lain sudah bekerja sama untuk mengefektifkan upaya saat ini melalui Selanjutnya yaitu pembahasan tingkat pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2018, pada tanggal 24 Januari ini telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh PBB. Hari Pendidikan Internasional diadakan dengan tujuan sebagai penegakan dan HAM atas pendidikan karena pendidikan menjadi fondasi atau dasar dari kehidupan manusia. Pemerintah nampaknya memang perlu menaruh perhatian lebih serius terhadap sektor pertanian. Di Indonesia pada tahun 2013 berada di urutan ke-67 dari 230 negara di dunia. Sementara itu, di tahun 2021 Indonesia berada di peringkat 54 dari 78 negara. Bukti rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga bisa dilihat dari data UNESCO yang mana tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau IPM. Indeks ini merupakan komposisi dari peringkat pencapaian suatu negara. Di samping itu juga pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena kenapa? Di lain sisi kurikulum Indonesia itu masih berada di urutan ke bawah. Itu karena hal ini dikarenakan karena guru yang kualifikasi minimal S1 atau D4 baru mencapai 73,17% dan guru yang bersertifikat pendidikan baru mencapai 25,76%. Yaitu sistem pendidikan di Malaysia, yang mana sistem pendidikan di Malaysia ini menggunakan yaitu sistem kebahasaan yang mewajibkan bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Negara Malaysia dalam mengembangkan sistem pendidikan di Malaysia ini yaitu memiliki sistem tersendiri, tentu seperti negara-negara yang lain. Negara Malaysia yaitu memiliki 4 tingkatan dari jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dari SD selama 6 tahun, kemudian menengah selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun. Sekolah purna ini jika mereka lulus dalam ujian juga melanjutkan pendidikan mereka atau menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pada tahun 2015 data ranking OECD yang mana mengatakan kualitas pendidikan di Malaysia ini berada di peringkat 52 dari 76 negara. Pendidikan di Malaysia ini ditangani oleh sistem pemerintah yang federal, mulai dari praktik hingga perguruan tinggi. Kemudian yaitu pembahasan tingkat pendidikan di negara Singapura, yang mana sistem pendidikan di Singapura ini terkenal dan sudah lama diakui secara internasional karena kualitas yang tinggi dan fokus pada pencapaian akademik yang kuat. Makanya banyak sekali siswa asing yang berlomba-lomba atau berprestasi demi bisa mengambil beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Singapura. Pasalnya, pemerintah Singapura selalu memberikan perhatian dalam perkembangan dan penyempurnaan kurikulum pendidikannya. Hal ini juga diakui guna untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya ini mendapatkan edukasi berkualitas tinggi dan relevan sesuai dengan tuntutan di masa depan. Makanya tidak heran bahwa sistem dalam pendidikan dengan negara Singapura ini akan kalah oleh negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa. Kemudian, peran pemerintah dan hukum internasional SDGs di Indonesia.
peran pemerintah di negara Indonesia khususnya tentang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, yang mana pemerintah mempunyai peran penting dalam peningkatan kestabilan ketiga hal ini. Pertama, masalah kemiskinan di Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, tentu hal ini masih perlu ditingkatkan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa banyak sekali masalah-masalah baik dalam pembangunan, pedesaan dan perkotaan yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya tentang sistem pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Dapat dilihat dari data di atas juga menyebutkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat 67 dari 230 negara di dunia, yang mana Singapura bahkan lebih tinggi dan Malaysia lebih tinggi sistem pendidikannya. Kemudian masalah tingkat kesehatan juga harus lebih ditingkatkan lagi untuk baik masalah fasilitasnya dan akses dalam bidang kesehatan ini. Begitu juga SDGs ini juga mendorong kerjasama internasional untuk meningkatkan kerjasama baik dalam sistem pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia ini yang memang termasuk negara berkembang. Harus ada kolaborasi dengan SDGs ini yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesehatan di negara Indonesia. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 240,725,428 jiwa. Angka ini menjadi dasar dalam mengukur kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Untuk membantu kebutuhan masyarakat, yang pertama ada ketersediaan puskesmas. Ketersediaan dari data jumlah puskesmas di Indonesia dan ketersediaan puskesmas menunjukkan indeks 1,4 per 100.000 penduduk. Indeks 1,4 per 100.000 penduduk masih banyak memiliki kekurangan fasilitas prima di Indonesia. Standar internasional yang masih tidak ada ketersediaan puskesmas. Dari data jumlah puskesmas dan ketersediaan puskesmas menunjukkan indeks 1,4 per 100.000 penduduk yang masih banyak memiliki kekurangan fasilitas prima di Indonesia. Standar internasional yang tadi menjadikan acuan oleh WHO untuk menghasilkan setidaknya 2 pusat primer per 100.000 penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan di Malaysia. Malaysia memiliki sistem layanan kesehatan 2 tingkat, yaitu sektor publik yang dipimpin dan didandani pemerintah dan sektor swasta yang berkembang pesat yang menciptakan model publik swasta di ekonomis namun sinergis. Hingga saat ini kita belum memiliki sistem akses universal yang tepat terhadap layanan kesehatan bagi setiap warga negara sektor publik. Melayani sebagai penduduk 65%, tetapi hanya dilayani oleh 45% dari semua dokter terdaftar, dan bahkan lebih sedikit spesialis 25-30% sektor publik yang diikuti besaran hampir seluruhnya ditanggung oleh alokasi anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat kesehatan di negara Singapura. Menurut Indeks Kemakmuran Legatum 2023, Singapura menduduki peringkat pertama di antara 104 negara dalam kategori komponen kesehatan yang mengukur sejauh mana masyarakat sehat dan memiliki akses ke layanan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik. Dalam peringkat rumah sakit global 2023 yang dilakukan oleh Neosik dan Statista, Rumah Sakit Umum Singapura menduduki peringkat ke-9 di antara 250 rumah yang dinilai Singapura menyediakan cakupan universal bagi warga dengan berbagai lapisan perawatan dan di antara negara-negara ASEAN. Perawatan kesehatan per kapita paling banyak setiap tahunnya. Angka ini diperkirakan akan meningkat lebih cepat daripada PDB, mengingat populasi yang menua dan perubahan demografi di negara tersebut. Selanjutnya, peran pemerintah di negara Malaysia dan peran hukum internasional SDGs. Pemerintah Malaysia berperan penting dalam meningkatkan pendidikan melalui kebijakan dan hukum yang berguna pada bangsa. Pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan akses untuk dilakukan melalui pengembangan kurikulum pelatihan guru dan infrastruktur pendidikan
ditingkatkan. Baik negara berkembang yaitu Malaysia dan Indonesia perlu ditingkatkan baik dari fasilitas kesehatan dan juga masalah tingkatan pendidikan kurikulum yang perlu ditingkatkan, dan juga bagaimana peran pemerintah ini